Nilainya di bawah KKM ini akan berwarna merah teksnya. Ini Akmaliatul karena bernilai 68 maka dia berwarna merah. Ya, Aulia Isna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jika kemarin kita sudah mencoba membuat soal online melalui Google Form, maka hari ini kita mencoba mengelola hasil penilaiannya. Sebagai contoh, hasil penilaian dari beberapa soal yang terdiri dari beberapa KD ini akan kita pecah menjadi penilaian per KD. Jadi kalau misalnya ada 25 soal itu terdiri dari 5 KD ini misalnya, maka biasanya kita mengoreksi dan hasilnya nilainya adalah nilai keseluruhan KD itu, padahal yang dibutuhkan adalah nilai per KD. Jadi KD pertama itu nilainya berapa, KD kedua nilainya berapa, dan seterusnya. Nah, untuk mengatasi kerepatan hal semacam ini dengan Google Form ada aplikasi tambahan yang bisa membantu kita. Yuk kita langsung saja menuju ke Drive dulu. Ya, kita masuk ke aplikasi Drive, kemudian kita scroll, lalu klik kunjungi Google Drive, lalu ketikkan email akun Drive kita, kemudian klik berikutnya, dilanjutkan dengan passwordnya, klik berikutnya. Ya, setelah itu saya akan mencari soal saya, ada di folder soal PAT. Nah, ini ada form Google Kelas 10 IPS ya. Ini soalnya. Ini soalnya sudah dibuat dan sudah ada respon sebanyak 69 siswa. Nah, dari 69 siswa ini, kalau kita lihat, saya klik ya, saya lihat di Google Sheet-nya, spreadsheet-nya, kemudian kita cek di sini. Di sini akan menyimpan tempat untuk kapan siswa itu mengirim jawaban. Ini adalah nilai masing-masing siswa, ini kelasnya, ini nama siswanya. Nah, ini kita lihat bahwa di Google spreadsheet ini, di atas ini adalah soalnya ini. Ini adalah soalnya. Soal ini lapisan yang mengelilingi bumi adalah dan seterusnya. Ini siswa yang pertama menjawab hidrosfer, siswa yang kedua menjawab atmosfer, dan seterusnya. Demikian juga soal yang kedua. Soal yang kedua ini Google spreadsheet menyimpan jawaban yang dipilih oleh siswa. Akan tetapi spreadsheet belum menampilkan apakah jawaban ini bernilai benar atau salah. Ya, demikian juga soal-soal yang selanjutnya. Yang dilaporkan oleh spreadsheet hanyalah nilai global nih. Dari soal sebanyak 25 ini, si Akmaliatul ini bernilai 68, Miko bernilai 80, dan seterusnya. Nah, ada sebuah aplikasi tambahan atau add-on atau aplikasi pengaya yang bisa membantu menganalisis soal ini. Ya, kita mulai dari sini, klik menu add-on. Lalu di sini kita butuh add-on yang bernama Flow baru. Nah, karena belum ada, kita pilih dapatkan add-on. Kita install dulu karena ini belum ada. Lalu kita cari di sini Flow baru. Ya, enter. Nah, ini ketemu. Ini diklik. Lalu diinstal. Lanjutkan. Pilih akunnya, ini akun saya yang tadi. Izinkan. Ya, selesai sudah. Kita close. Oh iya, sebelumnya kita harus membuat kunci jawaban dulu nih. Kunci jawabannya belum ada. Kunci jawaban yang bernilai 100 semua, 100 ya. Ya, kita isi dulu kunci jawabannya di pratinjau. Berikutnya kelasnya sembarang karena hanya untuk kunci.
Nah, ini kita ketik kunci jawaban berikutnya. Nah, mari kita isi jawaban ini. Ya, ini contoh membuat kunci ya. Jadi pada saat mengisi nama siswa, ketik saja kunci jawaban, kelasnya diisi sembarang, lalu kirim. Ya, setelah selesai kita tutup, kita lihat kembali ke Google Spreadsheet-nya. Kita lihat di sini kuncinya, kita lihat. Nah, ini sudah ada kunci jawaban di sini. Nilainya 100. Ya, jika sudah, kita kembali ke add-on, lalu flow baru, kemudian advance, lalu advance options, tentukan KKM-nya di sini, kemudian submit. Ya, lalu add-on, flow baru, regrade assignment. Ya, kemudian kita cek di sini, ini adalah pertanyaannya, ini grading optionnya. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai skor. Skor ini jangan di grade ya, jadi ini sebagai identitas siswa saja. Kemudian kelas ini juga bukan nilai ya, jadi sebagai identitas. Nama juga sama, jadikan sebagai identitas. Sedangkan yang lainnya ini kan adalah soal-soal yang mempunyai nilai. Nilai ini diharapkan akan muncul benar dan salah. Nah, sehingga ini untuk soal yang pertama pakai normal grading dan seterusnya hingga soal terakhir ya. Lalu continue. Nah, kemudian kita tentukan kuncinya tadi. Kuncinya di bawah. Kuncinya adalah nilai yang paling tinggi ya, yang sempurna, yang 100 ini. Nah, ini jadikan sebagai kunci. Ya, lalu continue. Lalu kita tunggu. Nah, kita lihat ini sudah muncul beberapa ya, close ya. Yang nilainya di bawah KKM ini akan berwarna merah teksnya. Ini Maliatul karena bernilai 68 maka dia berwarna merah. Ya, Aulia Insani ini dalam contoh ini bernilai 52, jadi dia berwarna merah. Sehingga kita bisa mengidentifikasi dengan mudah mana anak-anak yang perlu dilakukan remedial teaching dan juga remedial test ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kelebihan yang kedua adalah dengan fasilitas Fluboro ini maka kita bisa melihat bahwa dalam seluruh soal ini, kita kali ini mengabaikan KD-nya ya. Seluruh soal ini, soal-soal yang menjadikan anak itu tidak tuntas adalah soal yang kesekian nih. Ini, pulau di Indonesia yang aman dari letusan dan seterusnya. Ini adalah perlu dilakukan remedial teaching karena persentase jawabannya hanya 46,97%. Nah, soal ini juga ya, ini juga jadi kita bisa dengan mudah mengidentifikasi mana sih yang perlu dilakukan remedial teaching, kemudian dilakukan tes ulang ya. Ini soal-soal yang berwarna apa ini, oranye ya, ini adalah soal-soal yang tidak tuntas. Kemudian jawaban anak ini sudah bukan sebuah rekaman yang dipilih oleh anak, tapi sudah nilai. Anak yang pertama ini soal pertama bernilai 0 karena jawabannya salah. Yang soal yang kedua bernilai benar, jawabannya 1 dan seterusnya.
Sehingga karena ada nilainya, maka kita juga bisa melakukan split ya, bahwa nilai-nilainya bisa dijadikan nilai per KD. Contoh, ini hanya misal nih ya, bahwa 25 soal tadi ada 5 soal pertama adalah KD 3.1. Ini soal ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kelima ini adalah KD 3.1. Maka di sininya saya buat kolom kosong, saya klik kanan, lalu saya sisipkan satu kolom di kiri. Nah, kolom kosong ini saya kasih judul nilai KD 3.1. Kemudian berikutnya soal nomor 6, 7, 8, 9, 10 ini juga merupakan soal dengan KD yang berbeda, yaitu KD 3.2. Maka di sebelah kanannya di sini akan saya sisipkan kolom kosong ya, yang isinya adalah nilai KD berikutnya. Ya, kemudian soal berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak usah harus sama jumlah soal tiap KD-nya. Ini juga KD yang lainnya, maka sebelah kanannya saya sisipi kolom lagi. Nah, ini demikian seterusnya. Ini untuk KD 3.4 dan yang terakhir ini misalnya ini nilai KD 3.5. Nah, setelah itu kita hitung nilainya. Ini nilai KD 3.1 di sini. Berapa sih si Akmaliatul ini nilai KD 3.1-nya? Nah, maka kita jumlah saja semua nilai di KD ini ya dengan sum, kemudian di blok kurung tutup, lalu dibagi dengan nilai totalnya 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 dibagi dengan 5 kali 100. Nah, ini nilainya, nilai KD 3.1 punya Akmaliatul 60. Yang lainnya cukup di copy. Nah, di ini nilai 3.1 masing-masing anak. Demikian juga KD yang lain sama ya. Jadi jumlahkan nilai dari KD tersebut per nilai total 1, 2, 3, 4, 5. Nilai total jika benar semua kali 100. Ini adalah nilai KD 3.2. Tinggal di copy ya. Demikian seterusnya untuk KD-KD berikutnya. Jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu kalau benar semua. Kalau benar semua kali 100. Ya, masalah harus dibulatkan, silahkan bulatkan. Jumlahkan perolehan nilai KD ini di sini. Sum, jumlahkan KD ini per nilai kalau benar semua tuh 2, 3, 4, 5 kali 100. Yang terakhir jumlahkan nilai KD ini tuh 2, 3, 4 dibagi jika nilai benar semua 4 ya kali 100 ya. Sehingga kalau kita lihat, kita sekali ulangan kita sudah punya nilai 5 KD ya.
KD pertama ini nilainya ada 60, 60, 60, 40, 40, 20 dan seterusnya, sehingga KD pertama relatif banyak yang harus diulang nih kalau nilai per KD-nya. Kemudian nilai KD berikutnya 3.2 si anak ada yang 60, 100, 100, 60 dan seterusnya ya. 80 dan seterusnya. Jadi dengan add-on flu baru ini kita bisa yang pertama menganalisis soal yang belum tuntas seperti ini, sekaligus kita juga bisa membuat nilai per KD dalam satu waktu penilaian, nilai per KD dari beberapa KD. Mudah-mudahan bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.